Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, masih semangat ya? Iya Pak. Nah, baiklah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tolong ya, apabila ada sampah di bawah meja, tolong dibersihkan terlebih dahulu. Udah Pak. Bangkunya tolong dirapikan ya. Ya Pak, udah Pak. Baik, Bapak akan mengabsen siapa-siapa yang hadir hari ini. Amin Faizul. Udah Pak. Ya. Khairul Kalam. Hadirlah. Oke. Laili Hasanah. Hadir Pak. Ya. Ahmad. Sakit, Pak. Udah datang Ya. Pak. Doakan, Pak. Ya. Semoga cepat sembuh ya. Kalau Amin. tidak sembuh, Cepat sembuh. Semoga cepat sehat lah. Ya baiklah. Jadi cuma Ahmad aja yang tidak masuk ya. Ya, Pak. Hadir ya. Hari ini. Ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang materi tentang Bukan. apa nih? Gugat. Bukan. Baik, kita hari ini akan membahas tentang materi tentang gugat. Jadi seperti biasa, sebelum kita memasuki materi ini, minggu lalu kita akan membahas tentang materi tentang itu Mencuri. Nah, Bapak ingin mengetes salah satu di antara kalian apakah masih ingat tentang materi minggu lalu. Ayo, Amin Faizul, Ya, apa hukuman bagi orang yang mencuri? menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik itu Pak, kalau mencuri itu ada 5 Pak. Kalau mencuri Ya. 5 kali itu tangan kanannya potong. Kalau mencuri 2 kali, tangan kaki kirinya potong. Ya. Kalau mencuri lagi, tangan kirinya Pak. Kalau Ya. yang 4, kaki kanannya Pak. Kalau masih lagi itu 5 Pak, itu di penjara sampai dia bertobat Pak. Ya, bagus ya. Kasih tepuk tangan. Amin Faizul belajar di rumah ya. Contoh tuh Amin Faizul Iya, Pak. belajar di rumah. Nah, minggu ini kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang gugat. Nah, sebelum di sini tujuannya agar kalian dapat mengenali apa itu gugat dan dapat lebih menjelaskan kembali apa itu gugat. Nah, di sini Bapak berharap kalian mendengarkan penjelasan Bapak ya, karena nanti Bapak akan tanya satu persatu di akhir mata pelajaran kita Oke, Pak. tentang ini. Oke, Pak. Kalau tak ada itu, awas ya, kena kalian. Baik, nah di sini siapa yang tahu apa itu gugat? Ayo Laili, apakah tahu apa itu gugat? Udah tahu Pak. Oh, berarti kamu tidak membaca buku ya minggu lalu ya, kan minggu lalu Bapak suruh baca buku Ya Pak, maaf Pak. tentang materi ini. Ayo siapa? Kalam. Buat itu, Pak, orang yang memberontak terhadap pemerintah atau Ya. pemimpin. Ya, itu adalah secara istilah ya. Dan jadi gugat di sini adalah orang yang menentang atau memberontak terhadap sesuatu kepemimpinan secara sah. Nah, itu secara sah, namun mereka mempunyai alasan sendiri kenapa
mereka memberontak, namun alasannya itu tidak benar gitu Pak, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini bugot. Nah bugot di sini ada beberapa kriteria orang yang bisa disebut bugot, yaitu yang pertama dia harus memiliki kekuatan. Nah memiliki kekuatan, orang yang orang bugot di sini rata-rata mempunyai kekuatan, mau itu dari persenjataan ataupun hal-hal dalam kepemimpinan yang lain. Nah, yang kedua adalah memiliki takwil atau alasan dia kenapa dia memberontak terhadap kepemimpinan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah memiliki pengikut. Jadi bukan orang pembangkang di sini dia memiliki pengikut. Nah, jadi ada yang apa tuh seperti kayak organisasi mereka. Nah, baik di sini jadi tadi bugat itu adalah orang yang membangkang terhadap kepemimpinan yang sah. Sah. Apakah di sini ada yang ingin ditanyakan tentang bugat? Pak, jelaskan lagi Pak Ya. alasan orang memberontak yang pertama, satu, yang kedua. Oh, alasannya. Iya, Pak. Nah, biasanya tuh alasannya itu karena mereka mempunyai suatu pendapat yang berbeda dengan apa tuh? Pemikiran yang berbeda dengan pemimpinnya. Nah, jadi hal seperti kayak hal yang tidak disukainya, Iya Pak. namun dilarang, biasanya mereka akan memberontak tuh. Nah, itu yang Itu pertama. itu Yang termasuk kedua, Pak? kebagian orang-orang yang bugot gitu. Yang kedua bisa apa tuh? Mereka seperti kayak menolak kepemimpinan orang tersebut karena ketidaksukaan. Nah, Iya Pak. biasanya kan ada tuh orang yang gara-gara tidak suka terhadap orang pemimpin, lalu lah mereka mau memberontak. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Nah, Ya. mungkin itu beberapa alasan yang mungkin mengapa orang bersikap bugat ya. Pak, nanya. Jadi bugot itu Pak diperbolehkan ke tidak Pak? Baik ke Bu tindakan bugot itu Pak? Membangkang. Nah, di sini bugat ini kan tindakan membangkang. Nah, dalam membangkang dalam hal apa dulu? Kita harus memerhatikannya terlebih dahulu ya. Apabila hal yang itu sudah disepakati seperti kayak Pancasila kan. Nah, ada beberapa orang seperti kayak sekelompok-kelompok mengatakan Pancasila itu togut. Nah, togut itu kayak berhala. Nah, itu kan tidak diperbolehkan karena Pancasila itu kan merupakan apa tuh dasar negara kita yang disusun berdasarkan hal-hal yang ada di itu kan di dalam Al-Quran seperti ketuhanan yang Maha Esa, itu juga ada di dalam Al-Quran, yaitu di Quran surat Al-Ikhlas dan seterusnya sampai ayat ke-5 keadilan sosial. Nah, namun apabila dia menjadi orang yang melakukan pembangkangan, namun alasannya apa tuh tidak masuk akal seperti tidak menyukai orang tersebut, itu tidak diperbolehkan. Apalagi sampai mencari-cari alasan untuk menjatuhkan orang kepemimpinan tersebut. Nah, itu tidak diperbolehkan. Selama apabila rejim kepemimpinan itu adil dan bijaksana, maka kita harus mengikutinya. Namun apabila kita bisa apabila kepemimpinan tersebut memiliki kriteria yang termasuk ke dalam kezaliman terhadap rakyat. Nah, itu kita bukan membangkang secara tangan-tangan, namun kita seperti yang pertama mengajukan usulan kepada kepemimpinan untuk memberikan solusi gimana kedepannya, atau bisa juga
seperti meminta kepada pemimpin tersebut untuk lebih bijaksana lagi dalam memimpin gitu Pak. Ya, Pak. Oh, jadi macam zaman proklamasi Pak. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Proklamasi itu reformasi. Oh, reformasi Pak. Proklamasi pula. Salah. Oke, ya. Reformasi. Itu juga gimana ya? Bisa jadi seperti itu. Baik, di sini Bapak ada sebuah kasus. Nah, kasus ini kalian nanti kritik, jelaskan apakah ini termasuk dalam bugat dan apa menurut kalian, bagaimana menurut kalian ya. Iya Pak. Nah, Bapak akan bagikan kertasnya satu. Pak ini kiraman sore itu mulai. Ya, nah itu Hidup di negara yang bernama Indonesia. itu kan tugasnya kan kalian mengkritik insiden apa tuh suatu insiden di situ. Di situ ada kasus di mana ada seseorang yang hidup di suatu negara. Nah, dia tuh menolak kepemimpinan tersebut. Nah, menolaknya itu dengan cara mengepung di tempat-tempat di daerah tersebut. Apakah itu termasuk dalam bukan? Tolong kalian beri penjelasan kalian tentang insiden tersebut ya. Ya, Pak. Kalau mendidiknya Ya gimana minggu kalian? Udah sampai Ini mana? Pak, nah, dia melakukan pengeboman. Terus, dia paham nggak Pak? Tahu Pak? Aman? Ya. Dia melakukan juga Pak. Bukan cara-cara. Ya waktunya tinggal 2 menit lagi ya untuk kalian berpikir. Ayo Lili, Ya, Pak, pilih tahun Bapak. kecilkannya. Baik, Pak, kalau udah selesai ngapa Pak? nanti Bapak akan menunjuk salah satu di antara kalian untuk maju Maju Pak. menjelaskan tentang hal tersebut ya. Dua Pak. Baik, apakah sudah selesai semua? Nah Pak. Sudah? Pak. Nah. Baiklah. Karena sudah pada selesai semua, Bapak akan menunjuk salah satu di antara kalian untuk maju ke depannya. Bapak ambil dari sini. Bapak panggil Khairul Kalam. Bapak duduk, maju. Maju Pak. Ya, apa pendapat Nah, kamu tentang hal tersebut? pendapat saya Pak mengenai masalah yang tadi Bapak bagikan, yakni Khairul Kalam dan seorang menentang
kepemimpinan yang telah dipilih secara sah dengan melakukan pengeboman. Nah, tindakan yang dilakukan orang ini termasuk ini Pak, buhut, karena dia telah menentang secara terang-terangan kepada pemimpin yang telah dipilih secara sah. Nah, gitu Pak. Dan melakukan pembunuhan. Nah, ya apabila ada tambahan, ya Leli, gimana jawaban kalam? Dia memiliki alat Pak, yaitu pengeboman untuk mengebom di berbagai tempat. Ya, bagus. Ya, Amin. Apakah mau nambahkan juga? Dah lengkap dah Pak. Ya Kak. Nampaknya kamu nih tidak menjawab ya. Kamu ini sakit kamu ini. Baiklah, oh ya, silakan duduk. Kasih tangan. Mantap. Ya baik. Tadi itu kan tentang orang yang mengebom. Itu termasuk dalam hal membangkang. Nah itu tidak diperbolehkan ya. Ya Pak. Apalagi sampai membunuh orang-orang yang tidak Tidak bersalah. bersalah. Itu tidak diperbolehkan. Bahkan Islam juga melarang untuk membunuh orang lain. Nah, Ya Pak. jadi jangan mengatasnamakan, apalagi mengatasnamakan agama Islam untuk Jihad kata Pak, jihad. jihad kata dia. Surga, bom diri. Ketemu bidadari. Justru itu masukkan dia ke neraka karena dia telah membunuh dirinya sendiri. Iya Pak. Atau membunuh orang lain, itu juga tidak diperbolehkan. Nah ya, baik. Jadi gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Dah Pak, mantap dah. Ada Pak. Sedikit lagi tambahan tentang status hukum bugat. Nah, status orang yang melakukan bugat atau pembangkangan di sini, ia tidak bisa dikatakan secara utuh kafir. Jadi tidak bisa dikatakan kafir. Sebagaimana kayak seperti dalam Quran surat Al-Baqarah, Al-Hujurat ayat 4 itu apabila mereka bertentangan maka damaikanlah. Nah, apabila salah satunya membangkang, maka apabila mereka bertobat, Berarti tidak salah. maka Allah akan menerima tobatnya. Nah, jadi itu apabila ia bertobat, maka Allah akan menerima tobat orang tersebut. Nah, selama dan kita apabila kita ingin menghukumnya, kita tidak bisa membunuh si pembangkang ini. Ya Pak. Nah, si Berarti pembangkang hukum ini negara ya Pak? ya Bukan. hukum negara. Kita mengikuti hukum negara. Jangan main hakim sendiri. Iya Pak. Apalagi sampai memukuli sampai bonyok Iya, sampai Pak. nah, itu tidak diperbolehkan ya. Yang negara yang menghukumnya mengikuti hukum negara masing-masing. Baiklah, jadi tadi itu kan jadi kesimpulan untuk materi hari ini itu bahwa gugat ini merupakan hal-hal yang paling dilarang. Nah, apabila menentang kepemimpinan yang sah. Nah, gugat ini termasuk hal yang dilarang dan tidak diperbolehkan apabila ia menentang kepemimpinan Islam yang dipilih secara sah, itu tidak diperbolehkan ya. Nah, baiklah, itu untuk hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin mengetes kalian terlebih dahulu. Tolong bukunya masukkan ke dalam tas. Sudah Pak. Ya, baik. Bapak akan mengetes. Amin. Apa itu bugat? Bugat itu adalah perilaku menentang pemerintahan yang sah Pak. Oh iya, baik. Gimana Laili? Betul Pak. Apanya yang betul? Pengertian dari bugot tadi. Ya. Memberontak atau menentang Memberontak dalam hal apa? pemerintahan. Kalau dia itu tidak suka dengan siapa orang yang memimpin negara tersebut. Ya. Jawabannya sudah cukup bagus ya. Yeay. Tepuk tangan untuk. Nah, baik. Balik Pak. Mungkin untuk hari ini sekian saja. Sebelum Bapak menutup ini, tolong ketua kelasnya baca doa terlebih dahulu.
Baik. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa penutup pembelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Nah, alhamdulillah. Ya, ingat ya, minggu depan pelajari tentang materi minggu depan, jangan lupa ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Apabila kalian tidak, minggu depan Bapak tes, Ya, Pak. akan tanya apakah kalian, untuk mengetes kalian apakah kalian belajar di rumah atau tidak. Ya, Pak. Baik, Pak. Materi minggu ini pun juga pelajari juga ya. Ya, Jangan sampai Pak. tidak dipelajari. Siap, Pak. Baik, sekian dari Bapak. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada lebihnya tolong disimpan saja. Iya, Apabila ada Pak. kurangnya ikhlas saja. Iya, Pak. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.